Om Swastiastu. Saya Sanjaya Putu Mutiara dengan NIM 16621220057 akan mempresentasikan tentang perancangan klinik utama Padma Batra yang berlokasikan di Denpasar, Bali. Baiklah, pertama-tama kita masuk ke pendahuluan latar belakang. Mata kuliah kerja praktek dimaksudkan untuk memberi pengalaman secara nyata untuk meningkatkan kepahaman mahasiswa tentang aplikasi keteknisan dan untuk menambah wawasan yang tidak diajarkan di dalam kelas tentang dunia kerja. Dari kerja praktek tersebut dapat mengetahui mekanisme kerja organisasi maupun manajemen dari perusahaan tersebut. Untuk lokasi dari tempat PKL tersebut berada di Jalan Pulau Komodo 1, nomor 4, Denpasar. Dan proyek ini saya mendapatkan proyek berupa pekerjaan perencana klinik utama Padma Batra di Jalan Hayam Wuruk, Denpasar, Bali. Masuk ke selanjutnya, tujuan. Di sini terdapat 4 tujuan, di mana yang pertama melatih dalam pengaplikasian seluruh teori secara nyata, mengetahui bagaimana cara dilakukan oleh CV Gria Cipta Utama atau disebut 2P Arsitektur dan Interior untuk mendapatkan suatu proyek, khususnya proyek perencanaan klinik utama Padma Batra. Yang ketiga, mengetahui cara suatu perusahaan konsultan perencanaan dalam manajemen perusahaan dan ruang lingkup pekerjaan CV Gria Cipta Utama disebut 2PA Arsitektur and Interior. Yang terakhir, mengetahui bagaimana proses perencanaan proyek perencanaan klinik utama Padma Batra yang ditinjau dari aspek teknis maupun non teknis. Lalu masuk ke manfaat. Yang pertama, dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan. Yang kedua, memahami peran diri dalam dunia kerja sebagai perencanaan secara nyata di sebuah proyek dengan berbagai kendala serta keterbatasan yang ada. Yang ketiga, memahami proses mengadakan suatu proyek perencanaan terkait dengan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, keterlibatan pihak-pihak dan aturan atau hukum yang berlaku. Yang keempat, menambah pengalaman dalam merencanakan suatu proyek. Tinjauan pustaka, tinjauan fungsi proyek yang dikerjakan. Nah, pertama kita masuk ke pengertian klinik. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, klinik adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Untuk jenis klinik terdapat dua, yaitu ada klinik umum dan klinik khusus. Untuk klinik umum, memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Sedangkan klinik khusus memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. Lanjut ke tinjauan proyek perencanaan. Di sini terdapat dua pengertian dari pengertian proyek dan pengertian perencanaan. Yang pertama, pengertian proyek. Menurut Nur Hayati pada tahun 2010, proyek adalah upaya atau aktivitas yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan harapan-harapan penting dengan menggunakan anggaran dana sumber daya yang tersedia, yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Lalu untuk pengertian perencanaan, ialah merupakan suatu proses dasar manajemen untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilaksanakan agar tujuan bisa dicapai. Rencana yang baik harus didasarkan atas sasaran bersifat sederhana, mempunyai standar, fleksibel, seimbang, dan menggunakan sumber-sumber yang tersedia dulu.
Tinjauan konsultan perencana dan proyek. Oke, yang pertama tentang spesifikasi proyek. Jadi seperti yang kita tahu bahwa nama proyek ini adalah Klinik Utama Padmabatra yang berlokasikan di Jalan Hayamuruk, Denpasar, Bali. Untuk luas bangunannya seluas 800 meter persegi dan pemilik proyek tersebut ialah Bapak Idewo Nyoman Budiase. Lalu untuk prinsipal arsiteknya ialah IKADEK Pranajaya. Lalu untuk status proyek bersifat swasta. Dan untuk waktu perencanaannya diperkirakan dari April. Untuk waktu perencanaannya dari April dan diperkirakan selesai pada bulan Juli. Lalu untuk detail lokasinya yaitu di Jalan Hayamuruk nomor 240 Anjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Jadi untuk lokasi proyek tersebut dekat dengan pertigaan. Kalau misalnya datang dari Hayamuruk, dari non Hayamuruk, bisa dilihat di sebelah kiri jalan. Oke, langsung lanjut ke ruang lingkup. CV Gria Cipta Utama merupakan konsultan yang bergerak dalam perencanaan dan pengawasan. Dalam proyek ini, lingkup pekerjaan yang diterima yaitu mendesain, membuat konsep dari gedung klinik, membuat gambar kerja berupa 2D, dan membuat visualisasi berupa 3D render. Dan bangunan ini nantinya akan dirancang dengan jumlah 4 lantai, yang dimana salah satu fasilitas yang ada yaitu UGD, apotek, ruang tunggu, ruang HRD, toilet, dan lain-lain. Ruang-ruang tersebut dibuatkan di mana mendukung aktivitas yang ada di dalam bangunan tersebut. Oke, lanjut ke gambaran umum konsultan perencanaan. Nah, untuk identitas, CV Gria Cipta Utama merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang layanan jasa konsultansi bidang perencanaan dan pengawasan yang meliputi perencanaan umum, planning, manajemen, perencanaan teknis atau desain dalam arti luas seperti pemetaan atau pengukuran, topografi, penyelidikan tanah sampai tahap detail perencanaan. Nah, sedangkan pengawasan meliputi pengawasan umum dan teknis serta manajemen konstruksi sesuai kebutuhan proyek yang disepakati pemilik proyek. Lalu proses untuk mendapatkan proyek. Nah, dari proses ini dalam mendapatkan proyek ini, CV Gria Cipta Utama didatangi langsung oleh owner dari Klinik Cipta Utama Padmabatra yang juga merupakan salah satu kenalan dari Direktur Utama CV Gria Cipta Utama. Jadi sebelumnya mereka sudah saling kenal satu sama lain, sehingga ketika owner dari pemilik proyek Bapak Idewo Nyoman Budiase langsung mendatangi ke Bapak Direktur Utama, yaitu Pak Kadek Pranajaya. Oke, lanjut ke hak dan kewajiban konsultan. Nah, di sini terdapat beberapa hal tentang hak dan kewajiban. Oke, kita masuk ke hak. Yang pertama ada berhak ke pihak mediasi jika terjadi sengketa, berhak menunjuk langsung arsitek sebagai partner kerja, berhak mendapatkan imbalan jasa, berhak mendapatkan informasi mengenai pengerjaan proyek. Lalu untuk kewajiban, harus menerima jika mengalami perubahan desain, harus menggunakan desain sesuai dengan tapak yang diberikan, harus bekerja secara kooperatif. Jadi itu adalah hak dan kewajiban. Lalu kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini saya sebagai pelaku dari mahasiswa yang PKL di CV Gria Cipta Utama
mendapatkan data berupa seperti yang bisa dilihat ya tabelnya. Ada di mana direktur utama sejajar dengan prinsipal arsitek. Kenapa sejajar? Karena dua posisi ini dipegang oleh satu orang yang sama, yaitu IKD Pranajaya. Lalu untuk proyek ini Pak Kadek sendirilah yang menjadi prinsipal arsitek. Lalu turun ke bawah di mana terdapat dua cabang, yaitu ada asisten arsitek dan HRD atau admin. Untuk asisten arsitek sendiri ini bisa juga disebut sebagai senior drafter, di mana nanti prinsipal arsitek yang akan memberikan gagasan atau masukan pertama-tama melalui ke asisten arsitek dulu, lalu nanti akan diteruskan ke drafter, dimana nanti drafter akan menuangkannya ke dalam gambar kerja. Lalu untuk HRD atau admin posisinya adalah sebagai yang menghandle beberapa pekerjaan seperti absensi dan juga membuat perhitungan-perhitungan seperti RAB. Pembahasan pelaksanaan perencanaan proyek pada klinik utama Padma Batra. Yang pertama, pengumpulan data dan penyusunan TOR. Untuk proyek gedung klinik ini, pihak CV Kriya Cipta Utama selaku perencana yang ditunjuk oleh owner klinik menggunakan Term of Reference atau disebut TOR, yang biasanya orang-orang pada mengerti pada umumnya. Biasanya mencakup gambaran latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan struktur sebuah proyek. Dalam hal ini, proyek dipegang oleh CV Kriya Cipta Utama. Untuk latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup sudah tertera dan dijabarkan pada kontrak kerja yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selain itu, data primer dan sekunder juga diperlukan. Oleh sebab itu, pihak CV Kriya Cipta Utama turun langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi sekitar site, meliputi kondisi site, besar jalan yang ada di site, dan menganalisa kendala apa saja yang mungkin ada di site pada saat pembangunan. Oke, lanjut. Program kerja dan time schedule. Program kerja. Untuk program kerja yang digunakan dalam proyek perencanaan gedung klinik ini secara garis besar dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap pembuatan gambar, dan yang ketiga pembuatan laporan. Pada tahap yang pertama itu tahap persiapan, di mana tahap ini merupakan tahap di mana konsultan menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proyek sebelum proses pengerjaan proyek dilaksanakan. Hal yang perlu dipersiapkan salah satunya adalah kontrak kerja. Dan kontrak kerja merupakan perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih yang terkait dalam suatu proyek. Kontrak kerja proyek ini ditandatangani oleh dua pihak. Pihak pertama merupakan owner proyek, sementara pihak kedua merupakan konsultan perencana, yaitu CV Kriya Cipta Utama. Lalu untuk tahap pembuatan gambar, tahap ini merupakan tahap kelanjutan dari tahap persiapan, di mana tahap ini mulai mengumpulkan data-data seperti analisis site dan juga karakteristik site yang nanti akan menghasilkan tema dan konsep berdasarkan isu yang didapatkan. Setelah data-data tersebut dikumpulkan dengan tema dan konsep, maka proses selanjutnya adalah lanjut ke tahap prarencana atau bisa disebut tahap pembuatan gambar kerja, dan juga nanti akan terbentuk gambar 3D. Lalu yang terakhir adalah tahap pembuatan laporan. Tahap ini termasuk tahap akhir, di mana pembuatan RAB dari gambar yang sudah
dipersetujui oleh owner, sehingga nantinya akan dikumpul pada saat tender penunjukan kontrak pelaksanaan. Oke, lanjut. Time schedule. Nah, untuk time schedule dari CV Gria Cipta Utama memiliki 5 tahap, yaitu tahap preliminaries, yang kedua tahap konsep desain, yang ketiga tahap schematic design, yang keempat tahap development stage design, yang kelima adalah tahap order. Ya, bisa dilihat tabelnya. Ya, mohon maaf jika kecil ya ataupun kurang terbaca. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan dari tabel tersebut, di mana di sana sudah terdapat terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada tahap preliminaries. Tahap ini sama seperti yang saya jelaskan, seperti tahap persiapan, di mana konsultan menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proyek. Lalu yang kedua adalah tahap konsep desain. Tahap ini masuk ke tahap pembuatan gambar kerja, karena pada tahap ini menentukan konsep-konsep yang akan digunakan dalam proyek. Lalu yang ketiga ada tahap schematic design, di mana tahap ini sudah mulai menuangkan ke dalam gambar berupa sketsa dasar, seperti contohnya bubble diagram ataupun block plan. Lalu yang keempat, tahap development stage. Ini adalah tahap akhir dari tahap pembuatan gambar kerja, di mana sudah masuk ke gambar kerja 2D dan gambar 3D. Lalu yang terakhir ada tahap order. Tahap ini termasuk tahap pembuatan laporan, di mana pembuatan RAB yang nantinya akan dikumpulkan pada tender lengkap dengan gambar kerja dan 3D. Lalu untuk kurva S rencana dan kenyataan pada proyek ini berjalan stabil, di mana tidak mengalami kemunduran atau kemajuan, karena prinsipal arsitek sendiri sudah menekan para asisten arsiteknya dan juga drafter untuk bisa mengikuti sasaran yang sudah ditetapkan pada hari yang sudah ditentukan. Oke, lanjut ke koordinasi dan pengambilan keputusan. Intern. Sistem koordinasi dan pengambilan keputusan pada CV Gria Cipta Utama biasanya melakukan rapat koordinasi melalui sistem daring, yang dimana pada awal-awal tahun ini, yang dimana kita tahu bahwa Indonesia terutama di Bali diserang oleh pandemi COVID, sehingga pada saat itu beberapa perusahaan, terutama perusahaan CV Gria Cipta Utama, menggunakan sistem WFH atau disebut work from home, jadi lebih bekerja di rumah, sehingga kalau rapat pun melakukan sistem daring, jadi online. Oke. Tapi semenjak sudah mulai masuk new normal, untuk rapat sendiri itu langsung di kantor, di ruang rapatnya. Oke, lanjut next ke extern. Untuk extern sendiri, apabila ada beberapa pertanyaan ataupun koordinasi dengan owner, biasanya bisa melalui media sosial seperti WA, email, ataupun telepon. Dan jika ingin melakukan rapat, biasanya dilakukan sebulan 2 kali. Namun itu juga tergantung dengan keadaan owner, pemilik proyek. Oke, lanjut. Pengelolaan studio perencanaan. Perlengkapan gambar studio. Nah, untuk perlengkapan gambar yang ada di kantor CV Cipta Gria Utama sudah sangat memadai, karena di kantor tersebut sudah menyediakan
komputer sebanyak 7 buah unit dan juga printer, yaitu ada printer A3 dan A4 sebanyak 1 unit. Untuk fotonya bisa dilihat untuk contoh printernya. Oke, lanjut next ke pengelolaan kantor. Nah, untuk gedung yang digunakan sebagai kantor Sivil Gereja Cipta Utama sebenarnya ialah rumah tinggal dari Bapak Paulus Santoso yang merupakan salah satu arsitek dari perusahaan Sivil Gereja Cipta Utama. Nah, untuk bangunan ini memiliki 2 lantai dan pada area kantor berada di lantai 1 dan lantai 2. Untuk pengelolaan ruang kantor ini dibagi menjadi beberapa ruangan, yaitu terdapat ruang staf, 1 ruang direktur, 1 ruang meeting, 2 ruang tamu klien yang berada di lantai 1 dan lantai 2, dan 1 toilet, yang dimana sebenarnya ada 2 toilet, namun toilet yang di lantai 1 mengalami kendala permasalahan sehingga tidak digunakan lagi. Lalu untuk ruang studio juga menjadi satu dengan ruang sampel material, buku-buku, katalog produk yang berhubungan dengan perencanaan material, dan ruangan ini terdapat di lantai 1 dan lantai 2. Untuk foto bisa dilihat ada beberapa contoh foto, ada 6 foto. Dari kiri atas merupakan ruang meeting, lalu untuk yang foto nomor 2 di sebelah kanan yang dari saya bilang tadi itu merupakan ruang direktur. Lalu di sebelah kanannya itu, foto di sebelah kanannya itu adalah ruang ketemu klien yang berada di lantai 2. Lalu untuk foto yang paling bawah, kiri paling bawah, itu adalah ruang studio lantai 2. Lalu di sebelah kanannya, foto di sebelah kanannya ialah foto ruang studio di lantai 1. Dan di foto di sebelah kanan lagi ialah foto untuk ruangan temu klien di lantai 1. Oke, next, pengendalian produk rancangan. Nah, untuk pengendalian waktu, mutu, dan biaya. Nah, untuk pengendalian waktu dalam mengerjakan proyek, para staf termasuk saya sendiri sudah diberikan jadwal atau deadline sehingga menjadi pacuan untuk menyelesaikan tepat waktu. Apabila mengalami kendala atau keterlambatan dalam mengerjakan proyek, maka segera dikomunikasikan langsung dengan atasan sehingga diberikan solusi yang terbaik untuk masalah yang dialami. Nah, dari saya sendiri, permasalahan yang telah saya alami adalah pengendalian waktu, karena saya sendiri masih berstatus sebagai mahasiswa, dimana masih saat itu masih mendapatkan tugas-tugas dari mata kuliah pada semester 6. Nah, solusi yang saya gunakan adalah melakukan komunikasi dengan atasan dan juga memohon permakluman dengan keadaan tersebut. Lalu untuk mengejar progres yang diminta sebelumnya, saya dan juga beberapa drafter sebelumnya sudah membagi tugas sehingga seumpama jika saya tidak bisa mengambil kerjaan tersebut, nantinya akan di backup oleh drafter yang lainnya. Oke, lanjut ke dalam pengendalian mutu. Prinsip arsitek menekankan pada teknik penggambaran, kelengkapan keterangan, kelengkapan gambar berupa detail-detail yang nantinya akan dikerjakan oleh asisten arsitek dan drafter. Lalu untuk pengendalian biaya dibagi menjadi 2, yaitu non teknis dan biaya teknis. Biaya non teknis merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan seperti misalnya ngeprint, jilid dokumen, biaya listrik, telepon, wifi, dan lain-lain. Lalu untuk biaya teknisnya meliputi tenaga kerja seperti drafter, arsitek, asisten arsitek, HRD, dan lain-lainnya. Lalu untuk revisi. Nah, untuk revisi ini sering disebut sebagai tahap perbaikan gambar, di mana biasanya dilakukan bila ada perubahan
ataupun ada kekurangan kelengkapan gambar pada konsep perencanaan. Lalu apabila mengalami revisi yang melebihi 30% pada ketentuan kontrak, maka akan dibiayai biaya tambahan atau disebut extra charge fee. Nah, ini berlaku untuk owner ya biasanya. Lalu untuk strategi penampilan identitas. Nah, dalam penerapan strategi ini, CV Gria Cipta Utama menggunakan salah satu cara, yaitu mencantumkan logonya pada setiap gambar kerja dan juga gambar perencanaan lainnya, baik dalam KOP maupun di luar KOP. Lalu beberapa surat atau dokumen-dokumen penting juga dicantumkan berupa logo dari CV Gria Cipta Utama itu sendiri dan juga cap dari logo tersebut. Pelaksanaan teknik merancang. Tahap prarencana. Tahap ini merupakan tahap dari awal desain yang diajukan oleh konsultan kepada pemberi tugas. Biasanya pada tahapan ini diawali dengan penentuan konsep seperti bentuk massa, pemilihan material, dan lain sebagainya. Lalu agar dapat memenuhi keinginan si pemberi tugas, bisa dilakukan berbagai cara seperti zoning ataupun sketsa pradesain. Jadi bisa dilihat di sana terdapat 5 sketsa zoning, di mana dari kiri itu merupakan zoning dari basement yang berada di proyek tersebut. Lalu di sebelah kanan ke lantai 1, lalu sebelah kanannya ke lantai 2, dan seterusnya sampai lantai 4. Jadi seperti tadi yang saya bilang, yang sudah dapat saya jelaskan bahwa klinik Batra Padma Utama ini memiliki 4 lantai. Oke, lanjut ke tahap pengembangan, design development. Nah, tahap ini merupakan tahap lanjutan dari tahap sebelumnya, yaitu tahap preliminaris yang sudah disetujui oleh pemberi tugas. Tahap design development merupakan tahap pengembangan desain dari tahap preliminary design. Hal ini bertujuan untuk menyempurnakan kembali desain yang didapat. Di pada tahap ini sudah mulai pembuatan gambar seperti side plan, layout plan, floor plan, tampak, potongan, dan kelengkapan lainnya. Jadi untuk di foto merupakan gambar dari side plan, bisa dilihat. Oke, kita langsung next. Nah, di sana terdapat ada denah plan. Lalu di sebelah kanan atas ada tampak depan, dan juga di kanan bawah terdapat tampak sampingnya. Nah, ini untuk denah plan tersebut. Denah plan ini merupakan denah dari lantai 1, dimana denah ini merupakan denah yang sejajar dengan permukaan tanah. Jadi dapat terlihat juga jalan air muruknya maupun area parkir yang berada di sekitar site. Oke, lanjut. Nah, ini adalah gambar dari 3D desainnya menggunakan bahan-bahan material lokal seperti bata merah. Tahap penyusunan berbagai dokumen. Pada tahap ini, selanjutnya semua dokumen yang berhubungan dengan proyek perencanaan klinik utama Padma Batra akan dikumpulkan setelah semua pekerjaan sesuai time schedule telah selesai. Lalu dokumen seperti syarat perizinan, gambar kerja, kontrak kerja akan disiapkan untuk keperluan
penunjukan kontraktor, dan dokumen seperti gambar kerja. Lalu juga diperlukan konsultasi mengenai MEP yang dimana memerlukan keahlian khusus, jadi perlu juga dibuatkan gambar-gambar tambahan guna mendukung eksekusi pada saat di lapangan. Serah terima pekerjaan perencanaan. Pada proyek ini belum sampai tahap serah terima perencanaan yang nantinya akan diserahkan ke kontraktor selaku penanggung jawab berikutnya. Kontraktor akan melanjutkan tahapan pekerjaan dari perencana seperti penggambaran detail konstruksi, yaitu detail fondasi, detail struktur, dan detail struktur. Selain kontraktor pelaksana, penerimaan terima perencana akan diserahkan kepada pekerjaan MEP karena memerlukan keahlian khusus dalam pengerjaannya. Next, pelelangan atau tender dan pengawasan berkala. Pengawasan berkala pada proyek ini nantinya akan dilakukan oleh tim dari CV Gria Cipta Utama karena sebagai perencana yang bertanggung jawab dari tahap mulai proyek. Pengawasan juga dirasa perlu agar pengaplikasian di lapangan sesuai dengan keinginan sang arsitek. Jadi pengawasan juga sangat diperlukan agar saat pembangunan sudah dimulai agar tidak melenceng jauh dari gambar. Lalu sedangkan proses tender sendiri saat ini bisa dilakukan namun dengan protokol yang dianjurkan dalam new normal. Jadi karena saat ini sudah mulai era new normal, jadi pentingnya kita menggunakan protokol kesehatan demi keselamatan masing-masing. Oke, kita masuk ke bagian paling akhir, yaitu kesimpulan. Nah, untuk proyek ini seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa proyek ini langsung ditunjuk oleh owner dari klinik utama Padmabatra, yaitu Bapak Idewo Nyoman Budiase. Dan alasan kenapa Bapak owner ini langsung menunjuk ke CV Gria Cipta Utama karena dulunya CV Gria Cipta Utama yang dihandle oleh Pak Kadek Prana sebagai prinsipal arsitek telah menghandle RSUD Wangayo dan dimana pada saat itu owner dari RSUD Wangayo juga Idewo Nyoman Budiase. Dengan hasil yang puas, maka Pak Idewo Nyoman Budiase selaku owner dari klinik langsung mendatangi Pak Kadek Prana untuk menghandle proyek klinik ini. Lalu untuk merancang sebuah proyek terdapat tahap yang biasa dilakukan oleh CV Gria Cipta Utama atau bisa disebut Studio 2PA Arsitektur and Interior. Adapun tahap-tahap yang dilakukan yaitu tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, serta tahap perancangan bangunan. Hasil dari tahap analisis data kemudian diwujudkan menjadi konsep perancangan bangunan. Pada Studio 2PA Arsitektur and Interior, tahap yang dilakukan dalam perancangan bangunan adalah tahap preliminary design, tahap design development, dan tahap working drawing dan 3D. Saya sebagai mahasiswa yang telah melakukan kegiatan PKL di CV Gria Cipta Utama selama 3 bulan, di mana 1,5 bulan pertama menerapkan sistem work from home, jadi sistemnya kerja di rumah, dan sisa 1,5 bulan lainnya datang ke kantor dengan menggunakan
sistem protokol kesehatan. Dari hal-hal yang telah saya pelajari, saya sudah banyak banget mendapatkan beberapa pengalaman dan juga informasi-informasi yang penting yang nantinya akan digunakan baik dalam merancang ataupun hal-hal kegiatan lainnya yang berkaitan dengan arsitek. Sekiranya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada perkataan ataupun kata-kata yang mungkin menyinggung bagi para pembaca atau pendengar, baik itu secara sengaja ataupun tidak sengaja. Baiklah, saya akhiri presentasi ini. Saya ucapkan Om Santi 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 Om.